tiket MSC 2024 See the World. Draft pick yang akan membawa game pertama kita di Best of 5 Series menentukan segalanya. EVOS akan mengambil first pick mereka setelah membuang Link dan juga ada Kadita bersama dengan Chip. Link Kadita dan dia membuang Chip, membuat makro gameplay dari Fnatic Onyx ini terbukti sekali. Dan bahkan lihat, no Harin, respect terhadap Moskov, no Redwin. Iya, tapi membuka cukup banyak. Ada Loyi, Nathan, dan bahkan Cloud juga di sini yang kita tahu salah satu signature untuk Brans. Minotaur? Minotaur pun Kita tahu sendiri bahwa EVOS Glory sangat suka memberikan Minotaur kepada Dreams, tapi kayaknya untuk di first pick agak-agak sedikit jarang dan memiliki resiko yang tinggi. Dan Jadi Loyi, kayaknya Luoyi agak Luoyi sangat sih. aman untuk sekarang digunakan oleh teman-teman dari EVOS Glory. yes, langsung saja dengan adanya permainan hero angker dari Loyi. Mereka langsung mengamankan kondisi Loyi di first pick. Power yang sangat tinggi, tidak bisa dipungkiri. Beberapa mid, bahkan Momo-chan di playoff. Loyi mengerikan sekali. mengerikan sih. Bahkan sempat kita lihat di babak playoff ini mengubah keadaan untuk tim-tim yang sedang berada di posisi yang tidak mengenakan. Berada di posisi yang sedang lose condition, Loyi bisa menjadi pembeda. Tapi ingat, seperti yang aku bilang masih ada Nathan juga yang terbuka, masih ada Paramis. Sun sebagai pemain mid laner yang cukup perlu di-respect bahkan. Betul. Ini memiliki pulir yang cukup banyak. Oke, Roger dan Valentina, jawaban dari Fnatic Onyx. Tapi tidak melupakan bagaimana Fluffy nyalain apinya sendiri, X-Borg. kalian sendiri abangku. Tidak termasuk ke dalam bidding phase sekarang. Dan kita tahu bahwa win rate yang didapatkan dari Fluffy dengan X-Borg-nya sangat amat tinggi. Jadi tentu ada chance untuk kita bisa melihat X-Borg muncul bersama dengan Cloud juga dari Brans. Ya, Yes. Nah bahkan kalau kita bisa bilang, dari sini kondisinya nggak hanya bermain inisiator. Karena Angela masih terbuka dengan sangat bebas juga. Untuk bisa dikombinasikan dengan Cloud yang sudah berada di dalam Shadow Band. bahkan masih ada Matilda juga loh yang terlepas. Jadi kemungkinan besar Dreams bisa aja membawakan Matilda kalau memang Minotaurnya bukan jadi prioritas untuk tim. Oh, Annabelle is online. Annabelle is online, Alpha Hero Power langsung diamankan di game yang pertama. Game pembuka yang sangat menarik sekali. Onyx, Fnatic Onyx lebih tepatnya membuka banyak sekali potensial power hero untuk masing-masing pemain. 3 power pick untuk EVOS Glory bahkan. Apakah akan mengamankan junglernya terlebih dahulu karena Roger cukup flex bisa ditaruh di area gold lane untuk cewek. Dan sementara masih ada Barats yang terlepas. Yes. Bahkan ada Akai juga bro. Ini dia. Ya. Dia menggunakan manusia setengah alpha. Yap. Ini karena kondisinya akan bisa sangat besar menuju ke arah tank jungler. Ya. Baxia masih ada, Barats masih ada, dan bahkan kondisinya kali ini lebih memilih ke arah Grok. Bermain dengan agresif untuk Keyboy, mirroring, just in case akan ada Minotaur. Atau pick dari Grok ini adalah tujuannya untuk bisa mendinai minion di early game. Agar Rogernya lebih bisa pegang kendali dari lane. Sehingga Cloud dari Brans mau nggak mau harus farm di tempat yang tidak aman. Kehilangan beberapa minion. Dan mau nggak mau terkena poke damage dari Roger yang akan dibawakan oleh cewek. Yes, benar banget. Tapi kalau misalnya kita bilang dari kiri, kondisinya adalah memaksa Cloud dan juga memaksa dari seorang Brans harus menggunakan Purify. Dan kondisinya mungkin ini nggak menutup kemungkinan. Bahkan Fnatic Onyx menggunakan hero-hero chaser, Profesor. Iya ya, pengejaran karena udah ada Roger juga salah satunya. Damage yang sangat-sangat burst ketika memang keadaannya teman-teman dari EVOS Glory di bawah HP-nya 50%. Tapi Tigreal, satu hero yang sangat fenomenal di tangan dari Dreams. Kali ini juga masih terbuka. Dan melihat adanya potensi combo dari Luoyi Alpha Tigreal. Sepertinya Tigreal akan menjadi sorotan untuk band yang kelima karena Coach Yep masih belum memunculkan hero untuk dia buang di fase band yang kelima. Mereka memang sudah menutup ke arah X-Borg. Tapi kalau ngomongin masalah combo Loyi, ingat masih ada Minotaur juga. Yang masih menjadi salah satu pilihan cukup kuat untuk Dreams. Tapi menutup ke arah Terizla,
lebih men-secure lini belakang dari sisi Fnatic Onyx. Tidak akan dilepaskan oleh Coach Shep. Dan Cici yang kita tahu di tangan dari Lutfi begitu menyeramkan Profesor KB. Mau Yuzong? Kemarin kita juga sempat lihat gimana dia cara nge-zoning out dengan Cici. Iya. Dia pegangin semua, dia nge-bat semua damage, dia isap semua. Tapi yang bisa kita bilang, sekarang kalau ngamanin ke arah EXP laner boleh, kecuali dia mau tutup EXP lanernya. Karena sebenarnya kan udah jelas terlihat bahwa Alpha ini akan dimainkan oleh Annabelle. So akan membawa Tamus untuk sustainability. Dia mau memberikan pressure, jadi walaupun nanti lawannya adalah Yuzong dari Fluffy, dia akan menekan Yuzong tersebut agar tidak mendapatkan level yang keempat atau tidak mendapatkan tempat nyaman untuk farming di XP lane. Profesor, kita mungkin coba agak sedikit throwback, dimana kalau ngomongin Boots, initiate, XP lane, pegangin lane, tim fight besar, tapi Lutfi mostly sangat impact dengan adanya tahan badan untuk Lutfi. Selalu menjadi tumbal Memocha. Betul, setuju. Tapi ternyata Edit dan juga Barats yang akan menjadi pick dua terakhir untuk EVOS Glory. Oke, kita akan melihat Barats drifting dari Fluffy. Apakah hal tersebut akan muncul kembali di Land of Dawn? Karena dengan efek imun tersebut akan membuat Barats semakin lebih kuat juga ketika mungkin dia menghindari beberapa skills. Salah satu contohnya adalah wall charge. Satu hero penutupan untuk Kairi. Oke, ini kalau bisa ke arah belakang, bisa main dari Hayabusa. Ini enak banget kalau mau main Hayabusa. Tapi masalahnya stoppernya cukup banyak Ranger Mas. Yes. Setuju. Ada Edit, ada Lui juga yang bisa menarik. Tapi itu Julian. Julian. Wow. Aku ngeliat sosok yang bisa ke belakang, Assassin, tapi aku nggak ngeliat Julian di sana. Wow. Julian, Kairi dengan Assassinnya. Lagi-lagi elemen of surprise. Coach Adi, Coach Yep. Mereka mendapatkan second pick dan langsung memaksimalkan dengan last pick dari Julian. Raven yang tentunya baru mendapatkan buff, terutama dari basic attack-nya. Sekarang udah nggak perlu lagi enhance dari senjata Julian. Nggak perlu lagi nunggu level yang ketiga. Julian bisa farm lebih cepat di early game. Apalagi kalau efek snowballing sudah berhasil didapatkan oleh Kairi. Fnatic Onyx mereka bisa mendominasi game pertama ini. Oke, malam ini ada satu tim yang pasti berangkat ke MSC. Apakah EVOS Glory? Apakah Fnatic Onyx? So ML Playoff pada tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Smash them. The Hall of Champions. Ini satu title yang begitu mahal. Tapikah apakah akan semahal dengan hasil yang didapatkan di match best of 5 kita? EVOS yang kita tahu bangkit dari keterpurukan dan sekarang bahkan mereka mengancam semua tim yang masih bertahan di babak playoff. Dan Sansu bakal coba di pukul mundur, bahkan di pressure di area early-nya Profesor KB. Oke, tempo yang cukup cepat bisa dibilang. Dan pokingan damage dari dispersion rotation. By Emblem, Kairi bahkan memilih Emblem Mage. Artinya kalau kita lihat build full magic damage, ini akan sangat menyakitkan sekali. Apalagi dengan basic attack dari Julian yang bisa menimbulkan efek burst damage untuk sekarang. Alright, tapi bahkan kita menyaksikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka juga tidak mau kalah dari early pressure-nya dan membuat EXP lane mereka bakal lebih unggul dibandingkan Fluffy. Dan bahkan kalau kita melihat Onyx yang kemarin hampir saja terpleset oleh Gipam, ini membuktikan sebenarnya Onyx selalu punya cara untuk tidak bisa kehilangan slot upper bracket mereka, Profesor. Ya, langganan upper bracket. Ya. Fnatic Onyx yang kali ini bermain dengan tempo yang cukup pelan. Tidak terlalu terburu-buru, tapi thanks to Keyboy karena dia punya barrier. Jadi wave minionnya hampir semuanya dimenangkan oleh Fnatic Onyx. Kali ini harus bermain dengan rotasi cepat sepertinya karena level keempat adalah tempat yang paling nyaman untuk melakukan team fight besar. Tapi lihat di depan sana damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Annabelle. Sword Enhance kali ini Profesor menghindari surprise attack dari Annabelle. Tapi damage yang cukup untuk memberikan sedikit getaran. Dan membuat Annabelle harus mendapatkan power buff terlebih dahulu. Iya, ini nih Sword Enhance yang sangat-sangat powerful sekali. Punya efek imun juga. Tapi tidak melupakan Chain Enhance yang bisa memberikan efek knockback. Knock up airborne yang sangat menyakitkan sekali, level 5 bagi Annabelle.
kita akan melihat adu retribution yang menarik tentunya di turtle yang pertama. Oke, tapi di depan sana Dreams mencoba untuk melakukan sedikit cover terhadap seorang Keyboy. Wildcharge sudah dipegang oleh seorang Keyboy. Dan bahkan ditahan sana Wildcharge keluar. Tapi nampaknya sedikit retribution tidak akan berhasil mendapatkan apapun. Dan Cloud9 save the day for this time. Meanwhile ada zoning out terjadi. Dan first blood di tangan dari Suns. King Suns kali ini harus ditelan, dikunyah pelan-pelan dan bahkan didapatkan poin kill oleh tim EVOS Glory. Wow, ini awal yang baik untuk EVOS. Lihat gimana caranya setup objektif turtle-nya begitu sempurna. Sementara Keyboy coba untuk menahan dua pemain. Sementara kali ini let's go. Oh, zoning out bahkan lihat Sparrow Malphite kali ini tertahan di depan sana. Annabelle harus menjadi korban keganasan pasukan dari Fnatic Onyx. Tidak cukup untung ketika Annabelle yang tumbang di kondisi yang dia bisa saja mendapatkan orange buff dan bakal, oh my god, menurut aku kalau ini bisa dicuri orange buff ini berbahaya. Oh, sementara kita melihat talent prediction by Samsung Galaxy S24 series yang dimana memang Mirko dan juga Arashi menaruh harapan. Mirkers? Oh my god, Mirkers ternyata Mirko setelah Big Throw tumbang di match pertama dia ingin membuktikan kalau prediksinya adalah curse. Apakah beneran kutukan dari Mirko kali ini dengan skor 3-0 yang dimana dia lebih mengunggulkan tim dari Fnatic Onyx dan bahkan EVOS. Kalau kita melihat sedikit Profesor, mereka dapetin objektif turtle, mereka dapetin first blood-nya, tapi sayangnya harus ditukarkan dengan tumbangnya Annabelle di area orange buff tadi. Ya terlalu overextend kayaknya. EVOS Glory mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi backup dari Fnatic Onyx terlalu cepat dan ingat ada Tamus dari Lutfi. Sosok yang bisa pegangin Annabelle juga ketika nanti di tim fight besar. Sehingga dengan adanya Vengeance, Lutfi ketika dia build dari early-nya berhasil, ini akan menjadi permasalahan utama dari EVOS Glory. Karena untuk burst down-nya nanti harus mengandalkan Brand. Oke, Blazing Drought di arah bottom lane untuk clear minion dan membuat cewek terpressure juga. Kondisinya cewek ini tidak ada map yang bisa dia lihat. Dia benar-benar buta arah di arah bottom lane Momochan. Iya. Hingga untuk mencoba untuk keluar sungai, lewatin sungai aja itu kayaknya berbahaya untuk dia. Agak sedikit harus bermain sabar sih, tapi Keyboy bakal coba ditahan. Dreams memang sudah membuka Earth Shatter. Oh, Cloud9 masih menjadi target utama. Tapi ini agak cukup berbeda. Karena sosok dari Kairi udah standby dalam posisi untuk melakukan dengan NX Swap. Tampaknya meng-run Revolution. Dia counter oleh Kairi. Meskipun begitu, Cloud9 menjadi korban keganasan para pasukan dari Fnatic Onyx. Dan di arah belakang, Rizzoning atau seorang Lutfi membuat Annabelle terperangkap. Tak ada jalan untuk pulang. Cloud9, Rizzoning out abis-abisan. Ini dia Profesor KB yang sempat kita bicarakan di pre-match tadi. Julian dari seorang Kairi. Assassin jungler yang tidak boleh snowballing, tapi sepertinya 3 poin kill. Dan bahkan yang keempat dari seorang Kairi membuat Fnatic Onyx tidak mampu untuk ditahan. Tapi di arah bottom lane, lihat dia berhasil mendapatkan turret dari Blast. Meanwhile, Holy Crystal, Itu dia. First item yang sangat menyakitkan. What? Dia bukan cuma snowballing Momochan, tapi dia akan menjadi glass cannon dari Fnatic Onyx. Sudah bisa dipastikan siapapun yang menghantam dia akan tumbang dengan sangat instan. Dan bahkan surprise yang akan coba diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory kali ini harus standby. Dia nggak boleh sembarangan ngebuka mapnya aja. Karena kondisinya, ingat, dari Julian bisa nge-trapping 5 orang sekaligus, Prof. Iya, kalau setuju. dia pakai enhance-nya. Enhance yang memberikan efek knock up airborne. Tentu hanya ada satu purify, yaitu adalah dari Brans. Ya. Sisanya bakal kesulitan banget untuk bisa menghindari hal tersebut. Pokoknya kalau dalam close combat, Prof, enhance sight itu paling sakit. Iya. Itu Iya. yang paling mengerikan. Kalau mereka bisa dapetin 5 dan gara-gara reloading-nya, wah itu malah bisa dibalikin keadaannya oleh seorang Kairi. Dan bahkan di depan sana, surprise attack! Menuju ke Kairi tertelan begitu saja. Memberikan pressure tapi nampaknya Kairi dengan NS Sword-nya tidak bisa kabur. Wow, shutdown terjadi, Blazing Drought from France dengan top lane. Tempora-poranda dibalikan kembali, double kill. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka gak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run! Dan belakang Fluffy mencoba bertahan namun tumbang di tangan dari seorang Lutfi. Satu tim fight yang begitu mahal untuk EVOS. Karena meskipun mereka berhasil mempick up Kairi, tapi lihat trade-nya berjalan dengan begitu sempurna untuk Fnatic Onyx. Honorable mention, gila Suns. Dengan adanya Primal Wrath. Membuat Suns tiba-tiba jadi secondary carry walaupun gak ada Calvin Winata. Gak ada cewek di tim fight barusan. Tapi damage-nya cukup karena pasif dari Primal Wrath yang membuat damage dari Fnatic Onyx serasa punya 2 marksman di waktu yang sama. Dan sayangnya Brans yang terpick off. Brans yang terjebak.
Sehingga tidak ada damage deal tambahan, tapi Diversion bakal coba dibuka kembali. Lutfi cukup bersabar sepertinya. Tapi apakah dia sadar ada 4 pemain dari EVOS yang akhirnya inisiasinya akan digagalkan, Profesor? Disengage menjadi pilihan, Profesor. Ya mereka nggak mau overcommit juga, takutnya nanti ada satu resource yang penting seperti Detona's Welcome yang ternyata miss untuk targetingnya. Sementara building itemnya, Holy Crystal tadi cukup fenomenal dari Kairi. Dan Keyboy yang on the way untuk build langsung ke arah Dominance Ice. Seharusnya sesaat lagi akan mendapatkannya dan itu akan bisa men-shutdown Regen HP. Oke, di depan sana mereka fokus menuju ke seorang Fluffy yang tidak bisa kemana-mana karena dia harus melakukan Detona. Bahkan dilahap dengan sangat sigap dengan damage force yang tidak bisa dibendung. One by one situation, Lutfi dengan adanya Annabelle. Kali ini dibantu dengan ada cewek membuat Annabelle dengan Spear of Alpha-nya berhasil menumbangkan Lutfi. True damage from Annabelle membuat Lutfi harus berpikir 2 kali sebelum menahan apa yang diberikan oleh Annabelle. Ya, hanya kedua XP laner saja yang berhasil untuk ditumbangkan. Brans memang sempat datang untuk mengcover. Tapi lihat, Brans bukanlah satu pemain yang perlu dianggap remeh. Karena gimana pun, timing dari Blazing Duet ini penting banget untuk Brans. Dan untungnya Fnatic Onyx mereka hanya kehilangan Lutfi. Jadi pertukaran masih sama-sama adil. Sementara Fnatic Onyx mereka udah berhasil dapetin 3 turretnya. So invasi jungle akan bisa dilakukan dari sisi Fnatic Onyx. 8 menit 2 item. Julian dari Kairi menyelesaikan 1 Blood Wings. Wah, fokus item core-nya ini cukup nge-burst ya. Dia pastikan Enhance Ward langsung tumbang, bro. Siapapun itu. Ini fancy banget sih. itemnya. Dia mau instan. Dia mau instant kill. Yap. Karena memang kebetulan kalau saja Annabelle salah dalam menggunakan Spear of Alpha-nya, dia akan termakan di depan sana. Dan kali ini, kalau kita lihat dari komposisi itemnya Lutfi, kalau seandainya dia punya item pool HP yang lebih banyak lagi, Annabelle akan bisa ketahan karena counter dari true damage adalah item-item penambah darah. Mereka cuma butuh space dan mereka cuma butuh badan di area depan. Kairi dan juga cewek bisa aja melibas pemain-pemain dari EVOS, tapi kali ini Oke, Council Games terjadi menuju ke belakang. Fluffy dilahap dengan sangat sigap. Para pasukan dari Fnatic Onyx mereka tidak membuat para pasukan EVOS untuk bisa melakukan Sonic Out. Gila. Free Lord di tangan dari Kairi tidak bisa dibendung sama sekali. Burst damage-nya harus dipikirkan. Kayaknya kalau mau masuk, Fluffy harus bawa flickernya. Buang flickernya untuk bisa dapetin Kairi. Karena ini damage-nya udah terlalu sakit dari pemain-pemain Fnatic Onyx. 5.200 net worth dipegang di 10 menit yang pertama. Dan lihat zoning yang dilakukan oleh Lutfi. Map-nya dibuka dan Sans. Oke, Sans dia masih tahan dengan Primal Watt yang dimiliki. Karena target utamanya itu cuma ngelakuin poking saja, Profesor. Kamin one shot, terperangkap dengan adanya flicker dari seorang Fluffy. Terperangkap di depan sana dan masih ada flicker. Primal Watt ditahan. Tim Onyx tidak mau terlalu terburu-buru untuk device. Lihat, mereka disengage. Betapa disiplinnya mereka disengage di saat mereka sedang unggul 6.000 gold. Ya karena mereka tahu mereka punya Lord, mereka harus mempertahankan tempo. Jangan sampai ada yang kehilangan satu member karena itu akan sangat merugikan sekali. Lagi-lagi Fnatic Onyx, the Triple Champions, memanfaatkan semua keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka nggak mau menurunkan advantage dan Divine Glaive. Kairi sangat-sangat menakutkan. Ini serem banget sih. Damage akan semakin sakit dan bahkan kali ini Keyboy menjadi garda terdepan. Lord akan coba digiring perlahan tapi pasti. Keyboy akan coba dimakan, tapi nampaknya flicker for defensive. Council Game yang memberikan kembali keadaan dari seorang Keyboy. Kairi di depan sana. Cukup untuk menghentikan pergerakan dari EVOS Glory. Invasinya nggak lagi dijalanjutin. Dan mereka memilih disengage. Kembali lagi ingat, satu hal yang harus dipikirkan. Keyboy cuma keluar flicker tapi nggak keluar dengan wall charge. Kalau tadi dia cancel dan bisa balikin dengan wall charge, bahaya untuk EVOS Glory. Dan lihat landing management dari Fnatic Onyx. Mereka nggak membiarkan lo tadi menjadi sia-sia. Mereka dapetin satu buah Natura di area mid dan bahkan di area bawah. Annabelle gak punya kesempatan yang besar untuk membuka satu buah Spear Alpha mengincar ke arah lini belakang dari Fnatic Onyx. Ini serba salah sih. Sekali aja Annabelle Spear of Alpha, let's say dia ke depan, Lutfi akan langsung pegangin dengan adanya Blade Armor di dalam tubuhnya. Dia akan menahan semua dealing damage tersebut. Dan ini dia, Julian debut di MPL Indonesia Season 13 setelah terakhir kali digunakan oleh Swallow di MPL Indonesia Season yang ke-11. Dan saat itu Rebellion kalah dari RRQ. Ya, game fact by aplikasi baru GoPay. Dan sekarang tinggal gimana Fnatic Onyx. Mereka coba bermain disiplin tapi seperti Keyboy mau menahan Rift. Wajah dikeluarkan menuju ke seorang dari target utama Lekan Paus menserahkan seorang Claire. Dapatkan hilang begitu saja. Annabelle di zoning out. Dan Kairi. Dia bisa terlalu
terlalu besar membuat para pasukan dari tim EVOS Glory turun ke belakang. Flashing Dart from Brans menumbangkan Kyrie, tapi dengan adanya 3 orang yang tumbang, ini nggak worth it sama sekali. Iya, memang kehilangan Kyrie, tapi lihat sisi damage dari belakangnya. Ada cewek dan juga Sun, bahkan Lutfi 1v1 dengan Brans. Namun masih punya BMI untuk mundur, Lutfi masih punya Vengeance. Oke boy, lihat dia membuka badan untuk seorang Cloudgun. Membuat Suns bisa melakukan deliver damage. Dan bahkan Cloudgun gak bisa masuk lebih dalam lagi. Membuat tim Fnatic Onyx kemungkinan besar punya mapping yang lebih luas. Dan EVOS Glory tidak punya map control kali ini. Sulit Fnatic banget Onyx sih. ini kayak selalu cari trade Momo-chan. Iya. Kalaupun dia nggak dapetin point kill, minimal ada satu Battle of Spell yang keluar dari EVOS Glory. By item aja kali ini udah mulai cukup ketinggalan. Dan kita bisa melihat rata kanan, Fnatic Onyx unggul dari Gila. semua lininya. Terlalu kuat sih, ini farming patternnya mereka terlalu bagus. Bahkan dari early kita melihat efek snowballing yang begitu mengerikan dari Kyrie sekarang. Cewek pun unggul dari segi item. Great Dragon Spear di tangan bersama dengan Malefic Roar. Untuk mendapatkan critical dan juga attack penetration, Profesor Ya, KB. ini Magic Blade-nya bakal disimpan dulu, dia bakal memanfaatkan double absorb. Setelah nanti shield aktif dari Magic Blade, dia akan menyelesaikan tentunya dengan Rose Gold Meteor. Akan makin lebih sustain lagi untuk Roger-nya karena dia punya hybrid defense. Ketika dalam keadaan wall form, team fight sepertinya akan dipaksa karena Fluffy sudah berada di depan. Oke, Flavi sudah berada di garis depan. Fnatic Onyx memberikan satu buah pressure terhadap seorang Flavi untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat, ketika Drift terperangkap, Suns berhasil melakukan copying. Dan jaringan pun terjadi. Berhasil mendapatkan Flavi ke list break Cloudgun. Tidak ada jalur untuk pulang. Anapel pun tidak bisa pulang karena lihat. Zoning out. Dan bahkan Kyrie masih mau lebih. Triple kill from Kyrie. Instant burst damage. Dan terakhir Enhanced Chain. Membuat porak-poranda EVOS Glory. Ini bencana. Di arah bottom lane. Mereka fokus menuju ke dalam turret. Blast tersisa seorang diri. Best tidak bisa dilakukan defensifnya. Karena game pertama. Di tangan Fnatic Onyx. Gabriel Julian di game yang pertama dari Fnatic Onyx, dominasi penuh yang tidak mampu ditahan oleh sang macan membuat Onyx mampu untuk mengamankan game pertama.